Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Bu Firda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis sistem pembiayaan di institusi perguruan tinggi, studi kasus di Universitas Brawijaya. Next. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Yang pertama, mengenai sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan itu sendiri merupakan suatu perangkat di dalamnya mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Dalam konteks pendidikan, sistem pembiayaan adalah suatu proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan suatu lembaga pendidikan. Sistem pembiayaan ini pada umumnya sangat bervariasi karena tergantung dengan kondisi masing-masing negara, kondisi geografis juga, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, administrasi pendidikan, dan lain sebagainya. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada fungsi sistem pembiayaan di perguruan tinggi. Nah, fungsi sistem pembiayaan di perguruan tinggi ini ada 5, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada pelaporan anggaran. Nah, pelaporan anggaran sendiri itu merupakan sebuah komponen atau kunci dari pengendalian anggaran yang merupakan ketersediaan informasi biaya aktual untuk dibandingkan dengan biaya yang digunakan atau dianggarkan. Nah, kebanyakan dalam sistem penganggaran ini melibatkan penyediaan informasi biaya periode yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran setiap sekolah, departemen, atau fakultas untuk bulan tertentu. Nah, untuk yang kedua di sini ada analisis aktivitas. Nah, HII ini biasanya akan menghasilkan informasi secara rutin tentang keseluruhan biaya yang dikeluarkan, nah, atau biaya pendapatan yang diterima. Nah, oleh berbagai sekolah dan departemen organisasi. Akan tetapi informasi yang tersedia seringkali tidak cukup untuk kemungkinan analisis yang akan dilakukan terhadap setiap kinerja keuangan dari berbagai kegiatan yang berlangsung atau akan berlangsung. Untuk selanjutnya ada harga. Nah, harga ini termasuk dalam masukan biaya, merupakan hal yang penting dalam keputusan penetapan harga, namun ini bukan satu-satunya hal yang penting dalam fungsi pembiayaan perguruan tinggi. Jadi ini bukan menjadi masukan yang paling penting ya, teman-teman. Untuk selanjutnya ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini merupakan pengembangan proyek yang dipertimbangkan dalam HII mencakup beberapa hal. Nah, hal ini ada 3. Yang pertama dalam pengembangan kursus baru. Yang kedua ada inisiasi proyek penelitian baru. Dan yang terakhir itu ada rencana pembangunan gedung baru. Nah, di sini sebelum proyek-proyek itu dimulai, praktik yang baik akan membutuhkan sebuah penilaian proyek yang lengkap dan informasi biaya akan sangat diperlukan untuk melakukan aspek penilaian dalam keuangan. Untuk yang terakhir ini ada perbandingan. Nah, praktik yang paling umum digunakan oleh HII sendiri itu untuk mencoba membandingkan kinerjanya sebanding dengan sebagaimana sarana untuk mengidentifikasi potensi dalam peningkatan kinerja. Nah, oleh sebab itu cukup umum dalam kinerja keuangan HII, misalnya biaya per siswa, biaya per buku yang diterbitkan, dan biaya per fakultas yang dibayar terhadap HII lain. Dan untuk melakukan perbandingan ini memerlukan informasi tentang biaya dalam organisasi itu sendiri. Seperti itu dari fungsi pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pendekatan penetapan biaya tipikal pada perguruan tinggi. Nah, pada pendekatan ini ada 3 tahap, di mana yang tahap pertama itu ada atribusi biaya lahan.
Nah, di sini berbagai biaya lahan akan didistribusikan berdasarkan alokasi atau pembagian ke berbagai unit. Pembagian tersebut termasuk pada departemen akademik dan pusat departemen. Yang tahap kedua ada atribusi biaya departemen pusat. Di sini melibatkan keterkaitan dengan alokasi atau pembagian biaya masing-masing departemen pusat atas individu, sekolah, atau departemen. Di sini dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih, sehingga akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak, tetapi harus diimbangi dengan bertambahnya potensi manfaat yang timbul. Kemudian untuk tahap ketiga ada atribusi biaya sekolah atau departemen. Nah, total biaya sekolah atau departemen saat ini terdiri dari biaya langsung, misalnya biaya staf akademik, dan ditambah dengan proporsi overhead departemen pusat yang telah dikaitkan dengan sekolah atau departemen. Nah, biaya ini yang dianalisis itu berdasarkan kegiatan departemen akademik, yaitu ada kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian, dan aktivitas pada aliran ketiga. Next. Ya, selanjutnya ada pendekatan biaya yang transparan. Pendekatan biaya yang transparan ini mengharuskan semua perguruan tinggi untuk menghasilkan informasi mengenai biaya keseluruhan kegiatan, baik itu pengajaran maupun penelitian. Dan juga mengharuskan perguruan tinggi untuk menghasilkan analisis pengeluaran atas kategori tertentu. Next. Dalam pendekatan biaya yang transparan ini terdapat dua metodologi, yakni yang pertama yaitu pemilahan biaya. Pemilahan biaya ini melibatkan total biaya yang ada di perguruan tinggi, dan kemudian dipilah ke dalam 5 kategori aktivitas, yakni yang pertama ada pengajaran yang dibiayai publik, lalu yang kedua pengajaran yang dibiayai non-publik, lalu yang ketiga penelitian yang dibiayai publik, yang keempat penelitian yang dibiayai non-publik, dan juga yang kelima aktivitas lainnya. Dalam pemilahan biaya ini ada 4, yaitu yang pertama biaya staf akademik. Jadi biaya staf akademik ini mengharuskan perguruan tinggi untuk menggali informasi mengenai staf akademik dalam mendistribusikan waktu kerjanya. Jadi perguruan tinggi bisa menganalisis waktu kerja staf akademik dengan menggunakan kuesioner ataupun persentase bagaimana staf akademik dalam mendistribusikan waktu kerjanya. Lalu hasil dari analisis alokasi waktu ini digunakan oleh perguruan tinggi untuk menetapkan biaya staf akademik dan juga memilahnya ke dalam 5 kategori aktivitas yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu untuk biaya staf non-akademik dan juga biaya staf non-departemen ini hampir sama, karena biayanya ini diidentifikasikan ke dalam aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya proyek penelitian. Jadi biayanya langsung dibebankan kepada aktivitas tersebut, dan juga tetap memilah biaya tersebut ke dalam 5 kategori aktivitas. Lalu yang terakhir ada biaya departemen pusat. Biaya departemen pusat ini berbeda dengan biaya staf non akademik karena staf dalam departemen pusat ini tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan waktu kerjanya dengan cara yang sama seperti yang ada di biaya staf akademik. Lalu untuk metodologi yang kedua yaitu penyesuaian biaya. Jadi selain pemilahan biaya, dalam pendekatan biaya yang transparan juga memerlukan serangkaian penyesuaian biaya yang mencerminkan ekonomi jangka panjang institusi. Penyesuaian biaya ini bisa dilakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama penyesuaian infrastruktur. Penyesuaian infrastruktur ini dihitung dengan mengacu pada bangunan dan peralatan yang ada di perguruan tinggi. Pendekatan yang bisa diterapkan yaitu semua aset bangunan yang ada di perguruan tinggi itu dihitung atau dinilai dengan menggunakan penilaian asuransi berdasarkan biaya penilaian depresiasi. Lalu yang kedua yaitu biaya penyesuaian modal.
biaya penyesuaian modal ini menggunakan tingkat digunakan selama periode 2 tahun, yaitu menilai aset bersih perguruan tinggi. Lalu yang terakhir yaitu penyesuaian item yang luar biasa. Penyesuaian item yang luar biasa ini menyangkut biaya barang-barang besar seperti biaya restrukturisasi perguruan tinggi maupun biaya penonaktifan untuk fasilitas utama yang ada di perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sistem penetapan biaya di perguruan tinggi. Nah, menurut Crowley dan Eric Morgan, itu dalam mengembangkan penetapan biaya di institusi perguruan tinggi terdapat 3 tahapan kunci yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengembangan strategi dan kebijakan penetapan biaya, yang kedua yaitu pengembangan sistem biaya, dan yang terakhir yaitu pelatihan. Yang pertama yaitu pengembangan strategi dan kebijakan penetapan biaya. Nah, sebelum melakukan pengembangan suatu sistem, institusi perguruan tinggi itu perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu substansial untuk pengembangan strategi jangka panjang dan juga kebijakan penetapan biaya di institusi perguruan tersebut. Nah, dalam pengembangan strategi ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam jangka waktu panjang untuk mengetahui informasi biaya yang akan diperlukan. Yang kedua yaitu merencanakan struktur sistem pembiayaan di masa depan dan juga struktur aliran biaya yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan dari sistem informasi yang ada. Dan terakhir yaitu memastikan kemungkinan ketersediaan sumber daya di mana jumlah yang tersedia untuk sistem penetapan biaya tersebut itu perkembangannya berhubungan secara jelas. Yang kedua yaitu pengembangan sistem biaya. Nah, dalam mengembangkan penetapan biaya jangka panjang, institusi perguruan tinggi itu perlu membuat rencana pengembangan sistem penetapan biaya secara matang. Nah, untuk membuatnya itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan informasi secara rinci. Yang kedua yaitu mengembangkan pendekatan dan juga metode penetapan biaya secara jelas. Yang ketiga meningkatkan sistem yang telah ada. Yang keempat memilih sistem yang baru. Dan juga yang terakhir itu mengembangkan rencana implementasi terhadap rencana yang sudah terpilih. Ketiga yaitu pelatihan. Nah, jika informasi biaya yang dihasilkan melalui sistem baru itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh para manajer akademis untuk mendukung pengelolaan di institusi pendidikan tinggi, maka sistem tersebut bisa dikatakan sia-sia. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memberikan pelatihan yang memadai untuk semua staf ataupun pegawai yang relevan untuk menafsirkan informasi biaya dan selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam institusi perguruan tinggi tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan biaya di perguruan tinggi. Nah, menurut Permenristek-Dikti nomor 5 tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi negeri Badan Hukum, penetapan standar biaya di perguruan tinggi itu umumnya dilakukan melalui 3 metode atau tahapan. Nah, yang pertama yaitu konsep pengelompokan berdasarkan program sarjana. Nah, pengelompokan berdasarkan program sarjana ini terbagi menjadi 2 kelompok yang dilihat dari 2 dimensi pembeda. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan jenis program studi. Nah, pengelompokan ini selanjutnya itu dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama atau kelompok A ini adalah kelompok yang memerlukan ruang kelas dan studio. Misalnya itu pada program studi rumpun ilmu sosial dan humaniora. Untuk kelompok B itu kelompok yang memerlukan ruang kelas, studio, dan juga laboratorium. Misalnya itu program studi pada rumpun ilmu formal. Untuk kelompok C itu kelompok yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan juga bengkel. Misalnya itu pada program studi teknik. Dan
Untuk kelompok D itu memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan juga lapangan atau klinik layanan, misalnya pada program studi kesehatan. Nah, urutan kelompok ini itu dibuat berdasarkan kebutuhan akan sarana-prasarana serta kompleksitas peralatan. Nah, dalam hal ini, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin ke bawah itu cenderung semakin tinggi. Nah, untuk yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan proses pembelajaran. Nah, urutan ini dibuat berdasarkan proses pembelajaran dengan tujuan penguasaan keilmuan, penguasaan keterampilan, dan juga tuntutan pengalaman nyata. Semakin ke kanan, maka kebutuhan bahan habis pakai untuk praktek itu semakin tinggi, dan juga kebutuhan biaya operasional, insentif dosen, dan biaya perjalanan juga lebih tinggi. Yang kedua yaitu penentuan kelompok berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, pengelompokan ini dibagi menjadi 4, yaitu kelompok pertama itu terdiri dari program studi yang cukup memerlukan ruang kelas dan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam praktek di studio atau kegiatan laboratorium yang sifatnya ini kurang memerlukan bahan habis pakai selain alat tulis kantor. Nah, untuk kelompok B itu terdiri dari program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium yang sifatnya memerlukan bahan habis pakai laboratorium selain ATK. Untuk kelompok C itu terdiri dari program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan juga bengkel untuk praktek dengan benda atau barang-barang sesungguhnya. Dan kelompok D atau kelompok keempat ini terdiri dari program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan juga layanan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktek. Yang ketiga yaitu penentuan kelompok berdasarkan pengoperasian. Nah, penentuan kelompok ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok 1, itu kelompok yang fokus pada keilmuan program studi dengan kurikulum yang fokus pada pemahaman dan juga pengembangan keilmuan. Misalnya itu program studi sejarah, matematika, informatika, dan sebagainya. Nah, untuk kelompok 2 itu kelompok yang fokus pada keterampilan sebagai komplement dari program studi dengan kurikulum yang mengembangkan keterampilan mahasiswa. Contohnya yaitu arkeologi, geografi, teknik sipil, dan sebagainya. Dan kelompok terakhir atau kelompok 3 itu adalah kelompok yang fokus pada pengalaman praktek intensif program studi dengan kurikulum yang memerlukan pengalaman praktek intensif mengingat tanggung jawab profesi setelah lulus nantinya bekerja pada bidang yang memiliki risiko tinggi. Misalnya itu program studi akuntansi, kimia, teknik mesin, kedokteran, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada sistem pembiayaan di Universitas Brawijaya. Pada Renstra UB tahun 2020 sampai 2024 terdapat JIREF sebagai pilar nilai perwujudan konsep dan konteks praktis perencanaan. Di mana JIREF ini kepanjangan dari Governance, Innovation, Reputation, Alumni, Faculty, Fund, dan Efisiensi. Dalam nilai JIREF itu salah satunya itu ada Fund, di mana nilai Fund ini yang ada pada JIREF menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan yang mendorong pengembangan inovasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dan nilai Fund atau pembiayaan ini dibangun dalam perencanaan UB dengan prinsip Innovation Driven Fund. UB mengembangkan konsep sustainabilitas pendanaan dari hasil inovasi atau Innovation Driven Fund. Selanjutnya juga biaya pendidikan adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa baru yang diterima di sebuah perguruan tinggi. Beberapa jenis biaya pendidikan yang tercantum pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang biaya pendidikan yaitu terdiri dari 10. Yang pertama, biaya pendidikan SPMV, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru pendidikan vokasi. Yang kedua, biaya pendidikan SNMPTN, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui seleksi nasional masuk
perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, biaya pendidikan SBMPTN, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui SBMPTN. Yang keempat, biaya pendidikan SPKPD, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui seleksi program khusus penyandang disabilitas. Yang kelima, biaya pendidikan seleksi ahli program, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru dari program Diploma 3 ke program studi sarjana. Yang keenam, biaya pendidikan mahasiswa kelas internasional, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kelas internasional. Yang ketujuh, biaya pendidikan mahasiswa kelas bahasa asing, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan pengantar bahasa asing. Dan yang ke-8 ada biaya pendidikan mahasiswa kelas kerjasama, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang seleksinya penerimaannya melalui kerjasama dengan lembaga, instansi, atau negara lain. Yang ke-9 ada biaya pendidikan adaptasi dokter spesialis lulusan luar negeri, yaitu biaya pendidikan untuk penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Dan yang terakhir, ada biaya pendidikan rekognisi pembelajaran lampau profesi bidan, yaitu biaya pendidikan untuk pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, non-formal, atau informal, dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari level 6 KKNI ditambah dengan perkuliahan sehingga dapat menghasilkan ijazah profesi bidan. Next. Oke, selanjutnya ada sistem pembiayaan pendidikan. Nah, sistem ini adalah sistem proporsional dan UKT. Sistem proporsional ini merupakan sistem pembiayaan pendidikan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa baru yang telah diberlakukan selama beberapa tahun belakang. Nah, UKT atau uang kuliah tunggal ini merupakan biaya yang dibebankan pada mahasiswa dalam satu semester penuh. Oke, selanjutnya sistem proporsional dan UKT di Universitas Brawijaya. Nah, sejak tahun 2013, Universitas Brawijaya ini menerapkan sistem proporsional dan uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut UKT bagi semua mahasiswanya. Ketentuan besar biaya UKT di Universitas Brawijaya ini kembali pada sistem proporsional yang diterapkan atau didasarkan pada jumlah penghasilan orang tua mahasiswa yang bersangkutan. Pada saat mahasiswa tersebut melakukan pendaftaran ulang nanti, setelah dinyatakan lulus seleksi masuk, akan diminta untuk melakukan pengisian data yang berkaitan dengan jumlah penghasilan orang tua masing-masing. Nah, nanti penghasilan tersebut akan disesuaikan dengan golongan yang sudah ditetapkan oleh peraturan dari rektor. Nah, itu nanti akan menghasilkan UKT yang akan dibayarkan setiap semesternya. Next. Oke, ini ada contoh biaya pendidikan yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi penetapan biaya pendidikan di Universitas Brawijaya ini mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2020 tentang biaya pendidikan. Adapun biaya pendidikan yang ada di Universitas Brawijaya ini seperti yang bisa teman-teman lihat dibagi ke dalam 6 golongan. Jadi untuk yang golongan 1 dan golongan 2 ini mutlak dan harus ditetapkan karena sudah ada peraturannya, yaitu yang tertuang dalam Permendikbud. Jadi untuk golongan 3 sampai golongan 6 itu dikembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing. Biaya pendidikan di UB ini bisa teman-teman lihat di web Selma UB, seperti yang atau juga bisa dilihat di makalah kelompok kami yang menyajikan uang kuliah tunggal mahasiswa baru jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Next. Nah, ini contoh-contohnya dari seluruh program studi yang ada di Universitas Brawijaya. Next.
Kesimpulannya yaitu sistem pembiayaan itu merupakan pengelolaan segala bentuk keuangan dan sumber daya untuk memformulasikan dan mengoperasikan suatu lembaga pendidikan. Salah satunya yaitu di perguruan tinggi. Nah, menurut Crowley dan Morgan itu terdapat beberapa fungsi dari sistem pembiayaan di perguruan tinggi, yaitu untuk pelaporan anggaran, analisis aktivitas, penentuan biaya, penilaian proyek, serta digunakan untuk perbandingan. Nah, selain itu, pengembangan penetapan biaya di perguruan tinggi itu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kunci, yaitu dengan melakukan pengembangan strategi dan kebijakan penetapan biaya, pengembangan sistem biaya, serta pelatihan. Nah, salah satu sistem pembiayaan di perguruan tinggi yaitu di Universitas Brawijaya. Nah, pada Renstra Universitas Brawijaya pada tahun 2020 sampai 2024, terdapat GREV, yaitu singkatan dari Governance, Innovation, Reputation, Alumni, Faculty, Fund, dan Efisiensi. Nah, GREV ini digunakan sebagai pilar nilai perwujudan konsep dan juga konteks praktis perencanaan. Nah, Fund sendiri adalah pengelolaan keuangan yang mendorong inovasi, akuntabilitas, dan efisiensi yang dibangun dengan Innovation Driving Fund, yang mana bahwa Universitas Brawijaya ini mengembangkan konsep sustainabilitas pendanaan dari hasil inovasi atau Innovation Driving Fund. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.